Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Beberapa hari yang lalu kita sebagai umat-umat Kristiani sebenarnya tidak cukup kaget melihat tindakan anarkis dari para Kristen fobia. Ini adalah perbuatan yang selalu menjadi rutinitas dari teman-teman kita yang anti minoritas. Namun jangan salah, teriakan anti penjajahan ternyata sangat-sangat jauh dari fakta. Karena faktanya kitalah warga Indonesia ini yang selalu menjadi penjajah yang sesungguhnya terhadap iman kaum minoritas. Terlebih kita akan mendengarkan tanggapan dari Gus Arya. Berikut tanggapannya. Bapak-bapak Polri TNI, Anda yang berdinas, Anda yang pernah bersumpah, lihatlah itu channel-channel isinya hanya jualan khilafah. Isinya hanya jualan khilafah. Itu kan sudah larangan Bapak Ibu. Bahkan HTI kan sudah dibubarkan. Gadrun, kau bagikan live aku, kau sebar lagi linknya, kamu bagikan di grup-grupmu, di grup-grup teman-teman kamu itu. Bilang, pentolan-pentolannya senggol saya bila perlu. Senggol saya. Ya, mau perang-perang sama saya. Mau perang medsos saya jabanin. Mau perang fisik saya mau jabanin. Bangsat tidak orang seperti itu. Pecundang tidak orang seperti itu. Pecundang. Gecek dase. Gak usah sungkan-sungkan. Orang Indonesia jangan pernah takut melawan kelompok-kelompok intoleran seperti itu. Saya backup semuanya. Kalau ada masalah Anda dipersekusi sama kelompok-kelompok itu, kontak saya. Saya ada di sini, tetapi saya ada di mana-mana, saudara. Jangan pernah takut sama kelompok-kelompok itu. Bapak-bapak Polri dan TNI, seandainya negara ini ada kerusuhan melawan kelompok-kelompok bajingan tengik seperti itu, ya, ingat, Polri TNI tetap akan di backup oleh rakyat Indonesia. TNI Polri tetap akan dikawal oleh rakyat Indonesia. Insya Allah nggak pernah chaos. Tetapi kalau rakyat Indonesia marah dan geram membantai 1000 orang mati saja, kadrun-kadrun itu, insya Allah nggak rugi untuk menyelamatkan generasi anak bangsa. 270 juta rakyat Indonesia. Jadi jangan sungkan-sungkan. Polri, TNI betul-betul harus tetap bravo. Lah itu kelompok-kelompok kadal-kadal seperti itu. Jangan pernah ada Polri TNI malah kedoktrin oleh paham-paham mereka. Karena ada beberapa anggota institusi juga terkadang malah terkecoh ikut paham-paham mereka, menjadi intoleran. Lagi-lagi apa yang dijual adalah agama. Makanya senang saya ketika Polri TNI diwajibkan untuk memahami kitab kuning, untuk belajar kitab kuning. Saya senang. Kenapa kitab kuning itu juga dicap sama orang-orang Wahabi Salafi ini sebagai kitab-kitab yang nggak berguna, mungkin dibid'ahkan. Ketika orang anak-anak remaja yang kuliah, ini saya kasih tahu contohnya ya. Ini anak-anak kampus ini. Saya kalau mau buka semuanya, masuk ini menjadi atensi Polri juga ini. Ini kelompok-kelompok ibadah, aduh bahaya bener. Karena dianggap mengajak NKRI, kelompok yang memperjuangkannya dihabisi, aktivis dan ulamanya dipersekusi dan dikriminalisasi. Padahal dirambah merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga merupakan bagi Allah dan Rasulullah. Karena banyak ulama yang menjelaskan tentang hal ini, maka tidak patut bagi seorang muslim yang tidak meragukan atau bahkan menentangnya. Bagi
Bagi umat Islam, khilafah adalah kerinduan, di mana 69% umat Muslim di seluruh penjuru dunia meyakini penerapan Islam secara menyeluruh hanya dapat diwujudkan dengan suatu institusi dan entitas agung, yakni khilafah Islamiyah. Kasihan. Tidak ada background dia sebagai seorang pesantren, pernah nyantri, pernah belajar agama. Ketika anak-anak muda ini, anak-anak kuliah, anak-anak kampus, dia merasa ingin mencari jati diri, merasa, gue nggak mau dinasihatin orang tua, gue pengen lebih baik daripada orang tua saya. Akhirnya apa? Dia mencari jati diri tentang agama, salah ngaji. Bahaya loh bapak-bapak Polri. Ini loh anak-anak muda, anak-anak kemarin sore, anak-anak kampus, anak-anak kuliahan. Ini ancaman untuk negeri ini. Masya Allah. Saya tahu video-video propaganda itu yang ngesar-ngesar tentang ini. Saya tidak pernah menyebutkan di sini, takutnya nanti Anda mencari channel-channel itu. Ketika Anda mencari channel-channel itu, pertama Anda tidak suka, kedua Anda akan kedoktrin, ketiga atas nama agama terus kedoktrin. Cara mereka adalah menggait seperti itu, bikin orang penasaran dulu, bikin propaganda dulu. Pak, bahaya Pak, bahaya. Ini ancaman untuk negara ini. Negara yang tiba-tiba mereka datang membawa paham dari asing, entah dari timur, entah dari barat. Yang jelas ini dari barat. Kenapa? ISIS buatan Amerika, HTI berkantor di barat. Coba Anda bayangkan, berkembang di Indonesia, di Timur Tengah, negara-negara Islam menolak tentang pemahaman-pemahaman seperti itu. Indonesia dikonsumsikan apa? Indonesia ini warga mayoritas yang beragama Muslim, gampang. Ketika semua dibalut oleh agama, semua terasa mulia. Rakyat Indonesia biar tahu bahwa kelompok-kelompok mereka memang propagandanya berkedok agama. Bangsat apa tidak orang-orang seperti itu? Masih mau diam? Bapak-bapak kepolisian, institusi Polri khususnya, masih mau diam? Drone, lo ngomong sama pemimpin-pemimpinmu tuh. Siapa yang anggap kamu mewakili sama perasaan kamu? Share, senggol saya dong, senggol kalau berani. Colek saya kalau berani. Gak usah hanya propaganda kepada masyarakat awam, ya. Ini sudah mulai aba-aba ini untuk semua pasukan-pasukan tentara langit, Siber NKRI. Semuanya sudah saatnya ini siaga melawan kelompok-kelompok yang bikin hoax, yang bikin sara, termasuk politik identitas itu lawan. Siapa yang mau ikut lawan kadron sama saya? Ngacong, gak usah takut, semuanya saya backup. Di seluruh Indonesia, bahkan dunia saya backup. Anda selama membela negara, insya Allah aman. Itu juga bagian daripada tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Camkan itu. Lawan orang-orang Indonesia yang cinta dengan NKRI, yang mau bela negara. Penting. Dari kelompok-kelompok berdebah perongrong ideologi, walaupun itu mengatasnamakan agama, sikat lawan mereka. Kalau ada yang persekusi, yang geruduk-geruduk, yang anarkis, kabari saya akan perintahkan orang. Saya ada di sini, saya ada di mana-mana. Gak usah takut sama kadrun. Gecek dasar bila perlu kalau ketemu. Kalau bikin rusuh di pengajian, dia ngomong soal politik, ujaran kebencian sana sini, turunkan dari panggung. Kalau jadi orang Indonesia, tetap jadi orang Indonesia. Ingatlah Indonesia, kembalilah kepada jati diri bangsa. Kalau Anda jadi orang Jawa, jangan lupa Jawanya. Kalau Anda jadi orang Dayak, jangan lupa Dayaknya.
Kalau Anda jadi orang Aceh, jangan lupa Acehnya. Kalau Anda jadi orang Madura, jangan lupa Maduranya. Bangun dari tidurmu, bangkit jiwamu, bangkitkan ragamu, kembali kepada jati diri bangsa, lawan bajingan-bajingan itu. Tahu nggak? Fir'aun itu adalah raja yang mengaku berkuasa, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu aja Fir'aun. Allah mengutus Nabi, datangilah Fir'aun, nasihatilah dengan cara-cara yang baik. Romo Yai Hasyim Asy'ari dulu mensyariatkan agama, mensyariatkan Pancasila. Dibela-belain berpuasa 7 hari 7 malam, menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Coba bayangkan, mengamalkan iya karena butuh iya karena nasta'in sebanyak 350.000 itu demi mensyariatkan Pancasila. Jangan mau dibodohi saudara. Apapun yang berkedok agama, yang tujuannya adalah untuk membenturkan negara ini. Terkadang banyak di luar sana, Gus, saya itu mau marah, saya itu mau berontak, saya pengen ngomong apa adanya, tapi saya takut kena undang-undang ITE. Banyak, saya juga takut kena undang-undang ITE, sama. Tapi percayalah saudara-saudaraku, bela negara wajib hukumnya, bela negara wajib. Itu dawuhnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Tanamkan nasionalis moderat, toleran, jangan menjadi orang intoleran. Bela negara wajib, insya Allah aman. Uwi wes amalane. Amalan kau jadikan prinsip itu. Bela negara aman, bela negara aman, bela negara aman. Gak usah takut melawan kelompok-kelompok durjana yang makar terhadap ideologi, terhadap bangsa, negara maupun agama, saudara. Kita, saudara, bisa bertoleransi terhadap siapapun, bisa saudara. Kita bisa bertoleransi tentang apapun, bisa. Tetapi jangan pernah Anda bertoleransi terhadap kadrun. Kadrun itu bukan manusia. Kadrun itu sifat. Diambil dari bahasa Arabnya itu hadaroh, kadarun, hadirun, hadar, kadrun. Artinya adalah keruh, iri, dengki, kotor, makar, maka disebut kadrun. Ketika ada orang bilang kadrun itu kan ucapan para PKI yang ditujukan kepada seorang ulama, nggak ada. Itu mah propagandanya kadrun-kadrun aja. Dulu tidak ada yang namanya ucapan kadrun digunakan orang-orang PKI yang ditujukan terhadap ulama, nggak ada. Kalau sodron dulu ada. Itu kadrun memang propagandanya kayak begitu. Kadrun, dia katakan kadrun itu adalah sifat, sama halnya seperti dajjal. Selesai, clear. Saya bertanggung jawab. Kadrun itu ya kamari, betul. Kadrun itu kegelapan, uripnya gelap, beragama bawahnya marah-marah, beragama bawahnya nggak adem, itu kadrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, khususnya bagi saudara-saudaraku umat Kristiani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat khususnya. Saya atas nama pribadi mewakili salah satu umat Islam di Republik ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan atas ulah saudara-saudara kami umat Islam di sana yang biadab, yang kurang ajar, yang merusak kerukunan umat beragama di Kecamatan Cidahu khususnya Kabupaten Sukabumi. Dan saya klarifikasi bahwa itu adalah bukan ajaran umat Islam sesungguhnya. Itu adalah ajaran oknum-oknum ustadz-ustadz radikal, ustadz-ustadz yang merusak Bhinneka Tunggal Ika, ustadz-ustadz yang menanamkan benih-benih intoleransi dan radikalisme di tanah air ini. Bukan mewakili ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Sekali lagi, atas nama pribadi, sebagai umat Islam di tanah air ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan kurang ajar yang merusak kerukunan di antara kita semuanya. Nah, seperti apakah peristiwanya di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat?
kita lihat cuplikan video yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, dan terkutuk menurut saya. Ya, itu cuplikannya menyedihkan sekali kan. Sepertinya negara barbarian. Sepertinya kita tidak punya aparat keamanan. Sepertinya orang kelompok mayoritas bisa berbuat semena-mena terhadap saudara-saudara kita minoritas. Apakah tidak ada jalan lain yang lebih komunikatif untuk menyelesaikan persoalan? Apakah mereka lupa bahwa kita punya Undang-Undang Dasar 45, di mana undang-undang negara kita ini melindungi setiap umat beragama dan melindungi keyakinan dan tata cara peribadatannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Forkompimcam, Kecamatan Cidahu. Forkompimcam itu camat, polsek, koramil, dan tokoh-tokoh agama setempat. Apakah panjenengan lupa bahwa Undang-Undang Dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45, menjamin kebebasan warga negara Republik Indonesia ini di dalam beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pak Camat, Pak Kapolsek di Cidahu, apakah panjenengan lupa prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar kita itu? Kalau panjenengan tidak lupa, kalau panjenengan masih ingat pasal tersebut tentang kebebasan beragama, mestinya tidak akan dan tidak boleh terjadi peristiwa tersebut. Dan tentu saja pelakunya orang-orang yang merusak kebebasan beragama, orang-orang yang melakukan intoleransi, merusak Bhinneka Tunggal Ika, menyakiti umat lain di dalam menjalankan agama dan keyakinannya, haruslah diberikan sanksi hukum, diberikan teguran keras. Peristiwa seperti ini bukan kali ini saja ya, khususnya di bagian barat ini sudah berkali-kali. Oknum-oknum yang tersusupi paham-paham intoleransi ini sudah sering kali terjadi, merusak, mengusik, mengganggu umat lain di dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Kang Deddy Mulyadi ini wilayahmu ini. Ya, sekali lagi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dicintai banyak orang hari ini wilayahmu apa bukan? Sukabumi ini wilayah Jawa Barat apa bukan? Kalau KDM tidak sanggup mengatasi tragedi yang sangat memilukan dan memalukan ini di dalam hidup berbangsa bernegara ini, tidak sanggup menangani ini, mundur saja kalian. Percuma selama ini keluar-keluar menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Nusantara. Kalau menjaga kebebasan warganya di dalam beribadah tidak becus. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini sangat memilukan, memalukan. Tidak usah bersembunyi di balik katanya ini rumah belum berizin. Ini penodaan agama ini. Ini radikalisme atas dasar agama. Kebencian terhadap umat lain yang tidak boleh terus-terusan dibiarkan. Aparat keamanan kita khususnya Polri tidak boleh hanya menyelesaikan ini dari sampulnya saja. Seolah-olah damai, tapi pelakunya tidak diberikan hukuman, tidak diberikan sanksi sebagaimana diatur di undang-undang kita. Besok akan terjadi lagi. Walaupun hari ini ngomong katanya itu adalah yang terakhir, besok tidak akan terjadi lagi. Bullshit. Karena ini sudah berulang kali. Berulang kali. Di berbagai tempat yang berbeda. Kelakuan-kelakuan barbarian atas nama agama. Apalagi katanya ini kan peristiwanya hari Jumat yang kabarnya para pelakunya itu habis melaksanakan ibadah Jumat. Astagfirullahaladzim, kok bilang kondusif dari Hongkong?
Peristiwa kayak gitu kok bilang kondusif. Mencederai, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Merusak paham-paham toleransi beragama, apalagi merusak Islam ya. Saya katakan kelakuan kalian nih, orang-orang Cidahu, Jawa Barat yang berabarian merusak simbol-simbol peribadatan saudara kita dari umat Kristiani. Kalian merusak Islam, mencemarkan nama baik Islam. Siapa yang ngajarin kalian seperti itu? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan agar kita menghormati umat lain di dalam menjalankan ibadah dan agamanya masing-masing. Kita tidak diharuskan memaksa orang lain untuk beribadah dengan cara kita. Tidak ada. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kita juga tidak diajarkan, ya umat Islam di seluruh atas Nusantara ini, tidak diajarkan merusak properti ibadah umat lain yang tidak memusuhi kita. Lalu siapa yang mengajarkan kalian merusak tempat ibadah seperti itu? Kalaupun itu rumah, kemudian dijadikan tempat ibadah, namanya tempat ibadah. Sebagaimana rumah-rumah umat Islam banyak yang kemudian dijadikan musola dan masjid. Apakah tidak boleh rumah dijadikan tempat doa bersama? Dan kalau kalian umat Islam melakukan hal yang sama, sedang tahlilan, istighosah, tiba-tiba ada umat non-muslim masuk, merusak rumah Anda, kalian bisa terima? Hah? Apakah itu benar? Apakah ini aparat negara, polisi, apakah ingin melihat peristiwa balas dendam seperti ini? Kalau ini dibiarkan, ditoleransi, maka peristiwa yang sama, bukan hal yang mustahil terjadi di belahan wilayah yang lain, yang umat Islam minoritas. Makanya agar ini tidak terjadi, aparat keamanan tidak boleh membiarkan ini berlalu dengan tanda tangan damai, berlalu dengan tanda tangan dibuat seolah-olah kondusif. Kondusif dari Hong Kong, peristiwa begini kok kondusif. Maaf, saya bukan provokasi. Ini tidak boleh dibiarkan, sangat memalukan ini. Kalau merasa benar, kenapa kalian dalam pernyataannya tadi mengatakan tidak akan dilanjut di proses hukum? Kalau merasa benar, kenapa takut dengan hukum? Kalau kalian takut tidak mau dilanjut di proses hukum atas tragedi tersebut, artinya Anda takut, artinya Anda melakukan kesalahan. Ada kelompok umat melakukan kesalahan. Kalau benar tidak perlu takut dilanjut dalam proses hukum. Allah ya karim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka mohon maaf, saya mendukung pelaku, apalagi provokatornya yang, ini pasti ada provokator, siapapun yang memprovokasi, yang melakukan perusakan tempat ibadah. Gak usah bilang rumah. Rumah kalau dijadikan tempat ibadah, namanya tempat ibadah. Kalau persoalannya belum berizin, solusinya gampang, tinggal bertemu baik-baik dengan pemilik rumah agar dilengkapi izinnya. Beres. Ngapain juga harus ngamuk-ngamuk, ngerusak-ngerusak begitu? Sejak kapan? Ya, sejak kapan penyelesaian masalah tempat ibadah dengan cara-cara barbarian seperti itu? Ini Forkompimcam masyarakat Cidahu menurut saya juga keterlaluan di dalam menangani polemik ini. Ya seolah-olah dengan pernyataan tersebut selesai, seolah-olah kondusif. Tapi di belakang ini belum selesai. Sebelum akar persoalannya, pandangan-pandangan otak-otak para pelaku radikalisme ini belum diluruskan dengan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, prinsip-prinsip menghormati, toleransi beragama, nggak akan selesai. Besok lagi akan terjadi. Rakyat Forkompimcam, pemerintah seharusnya memfasilitasi umat-umat beragama apapun agamanya di tanah air yang diakui di negara ini, di dalam membangun, mewujudkan tempat ibadah, bukan merusaknya, bukan melindungi orang yang merusak. Itu namanya melindungi, mentoleransi itu namanya, membuat para pelaku radikalisme barbarian ini besar kepala. Allah ya karim. Kang Deddy Mulyadi kalau nggak sanggup menyelesaikan perkara, nggak usah bilang Siliwangi lah, nggak usah bilang ingin menegakkan ajaran leluhur kita, khususnya di Jawa Barat. Kalau menangani begini saja tidak becus. Allah ya karim, astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua menyimak bagaimana tanggapan dari Gus Arya. Memang Gus Arya ini bukanlah Muslim yang fanatik agama dan bukan Muslim yang munafik, tetapi Gus Arya ini saya secara pribadi melihatnya sebagai pribadi yang netral. Beliau berani menyatakan kebenaran jika benar dan salah jika salah, sekalipun beliau adalah seorang Muslim. Namun sosok seperti Gus Arya dan juga Bapak KBM Nusantara ini, mereka ini adalah sangat-sangat langka manusia seperti mereka di negara Konoha ini. Ternyata dan faktanya kitalah orang Indonesia, Muslim yang radikal di Indonesia adalah penjajah yang sesungguhnya. Saya hanya bisa tertawa dalam hati jikalau ada orang-orang Muslim yang berteriak tentang anti penjajahan, tetapi semua perkataan itu sangat-sangat tidak masuk di akal saya, karena saya melihat perbuatan dari para umat-umat Muslim ini sangat jelek citranya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan bosan untuk terus menyimak dan sampai jumpa.